Selamat datang di channel Nalar Yoga. Mari kita mulai kisah seorang ilmuwan Italia yang mengubah pandangan dunia kita tentang alam semesta. Galileo Galilei, lahir pada tahun 1564, adalah seorang tokoh yang hidup di abad ke-16 dan ke-17. Ia dikenal sebagai bapak astronomi modern dan bapak fisika karena penemuan-penemuan revolusionernya. Galileo lahir di Pisa, Italia, dan tumbuh menjadi seorang matematikawan dan filsuf. Ia belajar di Universitas Pisa, tempat ia mulai mengembangkan minatnya pada ilmu pengetahuan. Pada tahun 1910, ia membuat penemuan besar dengan menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Mari lihat bagaimana teleskopnya bekerja. Melalui teleskopnya, Galileo melihat bulan yang tidak rata, fase Venus seperti bulan, dan 4 bulan Jupiter. Ini mendukung teori bahwa bumi bukan pusat alam semesta, melainkan berputar mengelilingi matahari. Mari lihat model lama yang ia tantang. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik yang menganggap bumi sebagai pusat alam semesta. Pada tahun 1833, Galileo diadili oleh Inkuisisi karena bukunya yang mendukung heliocentrisme. Ia dipaksa menyangkal teori tersebut dan dihukum dengan penahanan rumah seumur hidup. Galileo meninggal pada tahun 1942, namun warisannya hidup terus. Ia menunjukkan bahwa observasi empiris dan bukti ilmiah lebih penting daripada dogma. Kisahnya menginspirasi generasi ilmuwan untuk mengejar kebenaran, bahkan di tengah tantangan. Galileo menggunakan teleskop buatannya sendiri untuk mengamati langit dan menemukan bukti-bukti penting yang mendukung teori heliocentrisme. Mari kita lihat penemuan-penemuan utamanya. Pertama, Galileo mengamati bulan dan menemukan bahwa permukaannya tidak halus seperti yang diyakini sebelumnya. Ia melihat kawah dan gunung, menunjukkan bahwa bulan mirip dengan bumi. Kemudian, Galileo melihat Venus memiliki fase seperti bulan, purnama, sabit, dan setengah. Ini tidak mungkin jika bumi adalah pusat tata surya karena menunjukkan Venus mengorbit matahari. Porthmas sabit several days with dar, so that an geomalic hat ikan for megorbit bither. Even me, mindaig smiri vindav gitniling. Penemain ini untuk frame with heliocentrisme, di mana matahari terlihat tatat sore, bukan bumi. Mari dan bukti-bukti ini menantang pandangan lama dan membuktikan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Penemuan Galileo membuka jalan bagi sains modern. Pada tahun 1933, Galileo Galilei dipanggil ke Roma oleh Inkuisisi Gereja Katolik. Ia telah menerbitkan buku Dialogue Concerning the Two Chief World Systems yang mendukung teori heliocentrisme, di mana matahari menjadi pusat tata surya, bukan bumi. Di Roma, Galileo dituduh sesat karena pandangannya yang bertentangan dengan doktrin gereja yang mendukung geosentrisme. Ia dipaksa untuk menyangkal teori heliocentrisme di depan pengadilan Inkuisisi, meskipun bukti ilmiahnya kuat dari pengamatan teleskop. Galileo dijatuhi hukuman tahanan rumah seumur hidup. Ia dilarang menerbitkan karya-karya ilmiahnya lebih lanjut, meskipun ia terus bekerja secara diam-diam. Hukuman ini menandai konflik antara ilmu pengetahuan empiris dan otoritas agama pada masa itu. Proses pengadilan ini menunjukkan risiko besar bagi para ilmuwan yang menantang pandangan tradisional. Meskipun Galileo dihukum, karyanya membuka jalan bagi revolusi ilmiah dan metode ilmiah modern. Kisah Galileo Galilei telah menjadi simbol abadi dari perjuangan antara ilmu pengetahuan dan dogma agama. Ia menunjukkan keberanian luar biasa untuk membela kebenaran, bahkan ketika menghadapi otoritas yang kuat dan kejam. Galileo mewakili semangat pemberontakan intelektual. Di era ketika Gereja Katolik memegang kendali mutlak atas pengetahuan, ia berani menantang ajaran resmi dengan bukti-bukti ilmiah. Ini mengingatkan kita bahwa kemajuan manusia seringkali datang dari mereka yang berani bertanya dan mencari kebenaran, meskipun risiko tinggi. Melalui teleskopnya, Galileo mengungkap rahasia alam semesta yang selama ini tersembunyi. Penemuannya tentang bulan, planet, dan bintang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dapat mengungkap kebenaran universal, bebas dari dogma agama. Ini adalah contoh nyata bagaimana pengamatan empiris dapat mengubah pemahaman kita tentang dunia. Kasus Galileo mengingatkan kita tentang pentingnya kebebasan berpikir dan penyelidikan ilmiah. Di dunia modern, ini relevan dengan perdebatan tentang vaksinasi, perubahan iklim, atau teknologi baru. Galileo menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah harus didahulukan, bahkan ketika bertentangan dengan otoritas atau kepercayaan populer.
Galileo bukan hanya korban dari sistem yang ketinggalan zaman, tapi juga pahlawan yang mendorong revolusi ilmiah. Kisahnya terus menginspirasi generasi-generasi untuk membela kebenaran dengan bukti, bukan dengan dogma. Ini adalah pelajaran abadi tentang kekuatan pikiran bebas dalam membentuk masa depan umat manusia. Warisan Galileo Galilei terus hidup dan berkembang hingga hari ini. Ia diakui sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa, yang kontribusinya telah membentuk pemahaman kita tentang alam semesta secara mendalam. Dalam astronomi penemuan bulan Jupiter dan fase Venus telah membuktikan bahwa bumi bukan pusat alam semesta. Ini membuka jalan bagi revolusi ilmiah dan teknologi modern. Di dunia nyata, warisan Galileo terlihat dalam museum seperti Museo Galileo di Firenze, Italia. Museum ini menampilkan instrumen-instrumen asli dan naskah-naskahnya, menarik ribuan pengunjung setiap tahun untuk belajar tentang sejarah sains. Di dalam museum, pengunjung dapat melihat berbagai instrumen ilmiah kuno dan pameran interaktif yang menjelaskan penemuan Galileo. Ini menunjukkan bagaimana warisannya masih relevan dalam pendidikan sains saat ini. Naskah-naskah Galileo, seperti buku Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, masih dipelajari di universitas-universitas terkemuka seperti Harvard dan Oxford. Ini menunjukkan dampak jangka panjangnya pada pendidikan ilmiah global. Di era modern, warisan Galileo terlihat dalam teleskop luar angkasa seperti Hubble dan James Webb yang melanjutkan pengamatannya terhadap alam semesta. Ini adalah contoh nyata bagaimana ide-idenya terus memengaruhi eksplorasi sains saat ini. Hampir 3,5 abad setelah pengadilan Galileo, Gereja Katolik mulai mengakui kesalahannya. Pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II secara resmi meminta maaf atas penanganan kasus Galileo yang salah. Pengakuan ini merupakan langkah bersejarah dalam rekonsiliasi antara ilmu pengetahuan dan agama, menunjukkan bahwa gereja dapat belajar dari masa lalu dan menghargai kontribusi Galileo. Langkah lebih lanjut terjadi pada tahun 2023 ketika Paus Fransiskus secara resmi mengangkat Galileo sebagai orang kudus dalam konteks perayaan 450 tahun sejak ia mulai menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Ini menegaskan kembali komitmen gereja untuk menghormati pencapaian ilmiah Galileo dan mendorong dialog antara iman dan sains di era modern. Kisah Galileo Galilei tetap relevan di era modern ini. Di tengah tantangan menyimbangkan ilmu pengetahuan, keyakinan, dan politik, pelajaran dari pengalamannya mengingatkan kita untuk selalu mengutamakan bukti empiris dan berpikir kritis. Saat ini, kita menghadapi tantangan serupa seperti Galileo. Ilmuwan yang memperjuangkan fakta tentang perubahan iklim sering dihadapkan dengan skeptisisme politik. Demikian pula, diskusi tentang vaksinasi seringkali bertabrakan dengan keyakinan pribadi. Bahkan dalam era AI, kita perlu memastikan algoritma didasarkan pada bukti empiris, bukan bias manusia. Galileo menjadi simbol bagi para ilmuwan modern. Gambar ini menunjukkan Galileo dengan teleskopnya, melambangkan dedikasi pada observasi dan kebenaran ilmiah. Metode ilmiah yang diperkenalkan Galileo tetap menjadi fondasi sains modern. Mulai dari mengajukan pertanyaan hingga mengomunikasikan hasil, proses ini memastikan bahwa keputusan didasarkan data yang dapat diverifikasi, bukan spekulasi. Adegan pengadilan Galileo mengingatkan kita pada kontroversi modern. Hari ini, ilmuwan yang memperjuangkan kebenaran sering menghadapi oposisi dari otoritas atau kelompok tertentu, mirip dengan pengadilan Galileo oleh Gereja Katolik. Pelajaran utama dari kisah Galileo adalah pentingnya berpikir kritis, memperjuangkan kebebasan berpendapat dalam sains, dan selalu mengutamakan bukti empiris di atas dogma atau politik. Ini adalah warisan yang terus membimbing kita di era modern. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.